Hai sahabat-sahabat semesta, jumpa lagi, selamat datang di channel Madam di Tarot. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat, bahagia, penuh berkah kelimpahan, sukses buat teman-teman semuanya. Ya, terima kasih juga yang sudah like, comment, and subscribe di YouTube channel saya. Dukungan teman-teman sangat berarti ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kali ini saya akan membuat general reading untuk zodiak Aries dengan tema pesan dari dirimu di masa depan. Dan ini timeless ya teman-teman, tidak ada batasan waktunya. Jadi kapanpun teman-teman menemukan video ini, bisa jadi ini pesan buat teman-teman. Dan tentunya ini tidak bisa semua resonate ya 100% dengan zodiak Aries di luar sana. Dan apabila ingin lebih spesifik dibacakan, silakan personal reading. Bisa langsung hubungi WA yang ada di bawah video ini dan tentunya berbayar ya teman-teman. Ya, kita mulai ya teman-teman untuk zodiak Aries. Pesan dari dirimu di masa depan apa nih? Ya, ini untuk memotivasi kita ya untuk lebih menjadi diri kita yang lebih baik gitu loh teman-teman. Pesannya apa? Agar kita lebih aware dengan diri kita sendiri ya, lebih meningkatkan kemampuan diri gitu ya, lebih maju dengan diri kita sendiri, lebih mengeksplor diri sendiri, lebih masuk ke dalam diri sendiri. Ya, Aries, pesan dari dirimu di masa depan. Oke, kita cek. Ada Eight of Swords, ada King of Cups, ada Two of Swords, dan ada The Magician. Ya, pesan dari dirimu di masa depan ya Aries. Ya, mungkin saat ini kamu sedang mengalami kebingungan ya. Kamu galau atau kamu tidak ada jalan keluarnya nih di sini. Tapi di sini akan ada sesuatu ya. Kesabaran kamu ya, keuletan kamu, kebijaksanaan kamu nih, yang tadinya kamu tidak bisa mengambil suatu keputusan gitu ya. Kamu kayak terlimitasi atau terbatasi, itu akan berubah gitu loh teman-teman. Ketika kamu akan ada sebuah perubahan ya, maksudnya di sini. Jadi ini mungkin hal yang lagi terjadi ya teman-teman ya. Ada kebingungan, gak bisa ngambil keputusan, berasa maju kena mundur kena gitu ya. Kayaknya udah berdaya upaya tapi kok belum ada hasilnya gitu. Nah, pesan dari dirimu di masa depan ini akan berganti gitu loh. Sesuatu yang sulit jadi mudah gitu ya, sesuatu yang nggak bisa kamu wujudkan bisa jadi terwujud gitu. Sebenarnya kamu udah punya bekalnya gitu, cuma kayak kamu masih banyak overthinkingnya gitu. Ketika banyak overthinkingnya, jadi kamu nggak bisa jernih dalam berpikir, akhirnya kamu nggak sulit untuk mendapatkan solusinya gitu, karena pikirannya ruwet gitu loh teman-teman, bingung gitu. Nah, ketika
kamu ini ada proses ya yang harus dijalani gitu loh teman-teman. Kan semua kita belajar ya di muka bumi ini, dan belajarnya kan seumur hidup nih. Jadi ada pembelajaran, kamu belajar sabar, kamu belajar mengambil sebuah keputusan kayak gitu. Ketika kamu bisa fokus dengan diri kamu sendiri nih, ini akan ada kemujizatan yang datang gitu sih. Akan ada keajaiban yang datang pada kamu. Memang sekarang dilatih dulu gitu, pesan dari dirimu di masa depan. Dilatih bersabar, dilatih untuk memaafkan orang-orang yang bikin kamu bingung ya, bikin kamu tersakiti, bikin kamu menderita gitu. Tapi akan ada masanya kamu bisa melewati itu dan kamu bisa mewujudkan apa yang kamu mau gitu loh teman-teman. Itu sih ya pesannya dari dirimu di masa depan. Akan ada sebuah keajaiban, akan ada kemujizatan, dan mujizat itu nyata adanya ketika kamu sabar dengan prosesnya gitu ya teman-teman. Ya, untuk Aries, apa yang harus kamu lakukan nih, pesan dari dirimu di masa depan untuk kamu mencapai kemujizatan ya, mencapai keajaiban gitu loh, mencapai kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan. Pesan dari dirimu di masa depan. Apa yang harus kamu lakukan, Aries? Apa sih yang harus kamu lakukan? Pesan dari dirimu di masa depan. Ada breath. Sering-sering ini teman-teman, tarik napas, buang napas. Kalau lagi sesak di dada gitu ya teman-teman ya, tarik napas, buang napas, atau kamu bermeditasi gitu loh teman-teman. Jadi ketika kamu menarik napas itu menarik energi yang positif ya. Ketika membuang energi yang negatif. Jadi ada sirkulasi, ada perputaran energi di dalam diri kamu gitu. Jadi gak sumpek gitu loh. Kalau sumpek kamu bagaimana mau berpikir jernih gitu ya. Lebih sering-sering ke alam, atau juga bisa kamu ke pegunungan ya, atau ke pantai gitu ya, melepaskan hal-hal buruk gitu, digantikan dengan hal-hal yang positif ya. Mulai move on, mulai bangkit gitu teman-teman ya. Di sini ada purification ya, bersih-bersih diri teman-teman gitu loh. Dan di sini ada earth magic ya. Jadi ketika kamu bersih-bersih diri ya, membuang hal-hal yang sudah tidak berguna lagi gitu di dalam hidup kamu, itu kita jadi segar gitu loh teman-teman ya. Kayak menghirup udara segar gitu. Kalau kita menghirup udaranya kotor kan gak enak gitu ya. Nah kamu butuh pencerahan juga ya. Bisa misalkan dengan mendengarkan hal-hal yang membuat kamu termotivasi untuk menjadi lebih baik gitu. Meninggalkan hal-hal yang bikin kamu terpuruk, yang bikin kamu gak bisa move on gitu. Nah ketika kamu bersih-bersih ini, kamu akan mendapatkan keajaiban tuh, sama nah dengan The Magician. Dan di sini juga ada Earth Magic ya. Jadi segala sesuatu yang kamu mau tuh bisa diwujudkan, tapi pikirannya jernih dulu gitulah pesan dari dirimu di masa depan ya.
Kalau kita pikirannya jernih, jadi kita bisa, kalau gini, kalau kita carut marut kan susah ya teman-teman untuk berpikir jernih, kayaknya ruwet aja gitu. Nah itu harus diberesin ya teman-teman. Bisa juga luka-luka masa lalu, trauma masa lalu, atau dogma-dogma di masa lalu gitu ya, yang masih membelenggu kamu. Ibaratnya kamu mau jalan, mau maju, tapi kamu kayak digandoli gitu loh, kaki kamu dengan beban 10 kilo. Bisa maju gak teman-teman? Gak bisa maju kan gitu. Nah itu yang harus dilepasin atau diputus mata rantainya gitu loh teman-teman. Ketika kamu memutus mata rantai pola-pola lama yang sudah tidak berguna lagi, digantikan dengan hal-hal yang baru, terus kamu juga mengkreasikan ya, atau mewujudkan apa yang mau kamu mau, kayak rewrite, jadi menulis ulang gitu loh teman-teman, apa sih yang pengen kamu mau gitu. Nah fokus di apa yang kamu mau gitu teman-teman. Nah ketika kamu fokusnya dengan apa yang kamu mau, kamu vibrasinya bahagia gitu ya, frekuensinya bahagia, itu kelimpahan datang buat kamu gitu. Banyak keajaiban, banyak kemujizatan hadir buat kamu ya. Itu sih pesannya ya dari dirimu di masa depan. Jadi kalau yang sudah tidak berguna lagi gak usah disimpan, kayak ibarat HP. Kalau banyak aplikasi ya kan jadi lemot ya teman-teman gitu. Nah kalau aplikasi yang sudah tidak berguna ya harus di-delete, supaya apa? HP-nya jalannya lancar. Sama juga dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita banyak toksik-toksiknya yang nggak dibuang gitu, akhirnya membuat cara berpikir kita juga jadi lemot gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak jernih, jadi nggak dapat solusinya gitu. Ya, sekarang kita lihat apa pesan dari malaikat penjagamu untuk pesan dari dirimu di masa depan. Ya, ada clear your space. Nah, tuh bersihkan ya, atau rilis teman-teman energi-energi negatif yang ada pada dirimu yang sudah tidak selaras ya. Sama kayak tadi ya, aplikasi di HP yang udah bikin kamu berat gitu, cara kerja HP-nya ya dibuang gitu. Sama dengan pikiran kamu juga seperti itu, beri tempat gitu loh, beri ruang gitu agar kamu bisa bergerak maju gitu ya, dengan membuang hal-hal yang sudah tidak berguna lagi ya. Mau rasa kesel, rasa benci, rasa iri gitu. Kalau atau kamu lebih lebih memaafkan ya, melepaskan maaf. Misalkan ada yang menyakiti kamu gitu, jangan kamu genggam terus gitu loh marah kamu, tapi kamu lebih memaafkan. Dan kamu juga memberi maaf pada dirimu sendiri gitu loh. Kamu memberi maaf pada dirimu sendiri, kamu juga memberi maaf kepada orang yang menyakiti kamu. Jadi kamu lebih, ruangnya tuh lebih lepas, lebih bebas. Ya, di sini lebih gentleness. Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, and environments. Ya, jadi lebih misalkan lingkungan terdekat kamu gitu ya. Kalau memang lingkungannya toksik ya dihindari. Hubungan toksik juga ya, pertemanan toksik dihindari gitu. Kamu lebih fokus dengan dirimu yang ada di dalam dirimu sendiri gitu. Dengarkan kata hatimu ya. Dan di sini remember who you are gitu loh. Kamu tuh orang yang powerful gitu ya.
Jadi kamu bukan orang yang lemah gitu. Kamu orang yang dicintai. Kamu tuh orang yang layak untuk dicintai gitu. Kamu terlahir ke dunia ini sebagai pemenang tuh udah luar biasa. Ketika udah jadi pemenang, kamunya kalah dengan situasi dan keadaan, itu bukan diri kamu yang sejati gitu loh teman-teman. Ya. Jadi lebih banyak mencintai diri kamu sendiri gitu, karena kamu luar biasa, kamu berharga, kamu punya value gitu. Nah, ketika kamu lebih self love dengan dirimu sendiri, kemujizatan, kelimpahan, keajaiban itu hadir buat kamu ya. Oke, ini pesan dari dirimu di masa depan untuk Aries. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, namaste, bye bye.